Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Kosan, Kopma Santai. Di kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang istimewa nih, dari salah satu kabit usaha Kopma Wali Songo, Semarang. Nah, kita sudah kedatangan di sini udah ada Mbak Arin. Halo Mbak Arin. Ya, halo. Apa kabarnya nih Mbak Arin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kesibukannya apa nih Mbak Arin? Kebetulan sekarang lagi PPL dan juga kuliah sih masih. Nah, iya, cukup sibuk ya, tapi masih ada kesibukan lain di Kopma ya Mbak sebagai kabit usaha ya Mbak. Ya, seperti itu. Ngomong-ngomong kabit usaha ya Mbak, usaha di Kopma itu ada apa aja ya Mbak? Usaha di Kopma banyak. Salah satunya bisa dilihat di IG juga. Di IG juga udah ada. Di situ ada Kopma merchandise. Itu berisi seperti misalkan kalian mau buat ini, mau custom, terus gantungan kunci yang custom bisa, terus name tag nih, apalagi anak-anak yang PPL nih ya, pasti kalian tuh butuh banget yang namanya name tag. Itu bisa pesan di usaha. Terus juga ada PDH, anak-anak aktivis organisasi juga bisa pesan di Kopma. Terus kita juga melayani pembuatan tote bag dan lainnya. Terus ada juga Kopmasel. Kopmasel itu ya kita menyediakan pulsa. Jadi cukup dari rumah saja kalian bisa beli pulsa di Kopma dan bayarnya bisa lewat transfer juga. Terus ada toga ini biasanya untuk para wisudawan gitu. Jadi kita menyediakan toga, ada sewa, ada juga beli. Dan kalau kalian beli satu paket, kalian bakal dapat merchandise khusus dari Kopma tentunya. Kalau sewa itu kalian cuma kalian bisa dapetin harga setengah dari harga normalnya. Ada lagi yaitu buket usaha Kopma ada buket juga. Terus ada juga Winko Food, itu ya seperti catering itu misalkan ada acara di organisasi apa nih yang butuh snack atau butuh makan, bisa banget pesan di Kopma. Ya kurang lebihnya seperti itu. Wah, teman-teman udah didengerin ya penjelasan dari Mbak Arin ini. Cukup banyak ternyata usaha di Kopma ya Mbak ya. Untuk usaha sendiri ya Mbak, di Kopma itu tentunya Mbak Arin nggak sendirian dong pasti. Iya, Pasti punya struktur kepengurusan nih dari usaha. Kira-kira boleh nggak sih jelasin siapa aja yang bantuin Mbak Arin dalam bidang usaha ini? Oke, yang pertama itu kita ada 4 bidang. Yang pertama bidang marketing dan riset, yaitu ada Mbak Reni sama ada Mas Salim. Ya, mereka itu berdua menangani tentang marketing. Jadi kan kita ada promosi di Instagram, di WA. Nah itu yang mengelola adalah mereka berdua. Terus juga ada bidang seperti tadi yang saya jelaskan, per usahanya itu ada bidangnya. Cut. Bentar. Yang kedua yaitu ada bidang Kopmasel dan merchandise, itu ada Mbak Halim sama Mas Alif. Di situ Mbak Halim sebagai wakabit dan Mas Alifnya jadi staff, itu untuk mengelola setiap pesanan merchandise yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang ketiga ada bidang toga dan gift, itu mengelola toga dan seperti buket atau yang lainnya gitu. Terus ada lagi bidang Winko Food ya. Bidang Winko Food itu di situ tadi yang bidang toga ada Mbak Iva sama Mas Agus Ulin. Kalau bidang Winko Foodnya ada Mbak Mutia sama ada Mbak Ismatul. Wah, cukup banyak dan cukup rumit ya mungkin ya Mbak Arin ya. Ya ada 8 anggotanya. Iya benar. Banyak nih ya anggotanya Mbak Arin ya. Dan itu punya pembagian job desk sendiri-sendiri ya Mbak ya? Iya ada. Ya seperti tadi yang saya jelaskan juga. Kalau toga ada yang beli, yang melayani berarti dari bidang toga dan gift. Kalau ada yang beli pulsa, beli merchandise, berarti yang melayani dari bidang itu gitu.
Ya baik. Mbak, kan kemarin nih yang sempet online ya Mbak karena pandemi itu. Kira-kira pandemi COVID kemarin tuh, terus mahasiswa UIN kan online ya Mbak. Kira-kira itu ada dampak tersendiri nggak buat usaha di Kopmas nih Mbak? Tentunya ada, baik itu dampak positif maupun negatif ya. Iya. Dampak positifnya yang tadinya kita Kopmasel membuka konter tuh sekarang cukup lewat handphone saja. Oh, iya, ha. Jadi sudah bisa transfer pulsa gitu, jadi kan lebih enak. Itu salah satu dampak positifnya. Iya. Jadi nggak ribet juga kan. Lebih praktis Iya, ya Mbak ya, betul, benar. lebih praktis. Terus dampak negatifnya ya ada juga, kayak kita Winko Food sekarang, kalau dulu online tuh oh ya ini dampak negatif ya. Dampak negatifnya ada juga, seperti Toga yang dulu wisudanya offline, karena online pandemi jadinya ya berkurang juga yang wisuda, terus jadi pemesanan juga berkurang, seperti itu. Terus kalau kalau untuk Winko Food itu juga ada dampak negatifnya. Jadi organisasi-organisasi itu tidak bisa mengadakan acara secara offline, otomatis nggak ada konsumsi dong. Iya, Nah, betul. jadi mereka pun ya nggak pesan ke kita gitu, nggak ada konsumsi, jadinya pendapatan juga menurun. Betul. Berarti setiap bidang ada dampak positif, ada dampak negatif ya tentu. Mbak. Ya, Berarti tentu. kita bisa mengambil hikmahnya juga kan ya Mbak ya. bener Iya. ya? Terus, nah kan kemarin online ya Mbak itu karena pandemi tadi. Nah sekarang udah offline nih Mbak, ya kan? Udah full offline nih sekarang, UIN Wali Songo. Kira-kira bagaimana sih sikap Mbak Arin untuk menyikapi transisi dari online ke offline ini nih Mbak? Kita harus lebih gercep aja sih. Kayak yang biasanya beli pulsa bisa sambil leyeh-leyeh sambil ngeladenin, beli toga bisa sambil di rumah. Sekarang nggak bisa. Sekarang semua pengurus usaha tentunya ya, khususnya ya harus ada di Semarang, karena kita semua kegiatan sudah offline. Jadi pembeli pun akan banyak yang datang ke Kopma. Jadi kita harus melayani secara langsung, tidak bisa hanya lewat WA. Ya mungkin sebagian ada yang masih lewat WA, cuma itu untuk mempermudah saja, tapi tetap nanti kita harus bertemu langsung di Kopma gitu. Iya, benar-benar. Jadi harus stay ya Mbak ya. Iya, betul, itu Dari harus bidang stay, usaha iya. dan dari teman-teman Kopma lainnya tentunya ya Mbak. Dibantuin sama yang lain. Iya. Dari pandemi kemarin nih Mbak, masih dalam konteks pandemi ya Mbak ya. Iya. Usaha yang masih berjalan saat ini terus tidak mengalami perubahan signifikan gitu. Yang masih stabil lah istilahnya gitu Mbak. Apa Kalau kira-kira? yang stabil itu toga sih, justru kalau waktu online masih stabil, tapi sekarang offline jadi naik gitu loh. Jadi Oh, iya, signifikannya ke arah yang lebih baik gitu. Oh iya, bagus gitu. itu. Paling ya itu toga. Oke. Gini Mbak, bagaimana ya Mbak mempertahankan usaha Kopma ini di tengah banyaknya nih pesaing-pesaing baru tentunya nih. Gimana nih Mbak? Tentunya ya harus ada inovasi. Iya. Entah itu kita memberikan bonus atau diskon, pokoknya inovasi. Iya. Jadi misalkan Winko Food nih, inovasi dari kita ya kita mengikuti perkembangan zaman, seperti misalkan mau membuat makanan atau cemilan-cemilannya kekinian gitu, ya harus gitu. Terus misalkan di Toga, inovasi dari kita packagingnya dirubah iya. lebih Lebih cantik, menarik ya ya, lebih Mbak, ya. menarik untuk ya agar menarik perhatian lah. Terus promosinya juga digencarkan lagi, terus dibikin ya sekarang kan zamannya TikTok ya, Iya, ya betul. gitu. Kita bisa inovasi melalui promosi-promosi lewat video gitu-gitu. Iya, lewat sosial media ya Mbak, ditingkatin lagi promosi-promosinya. Iya, betul. Terakhir nih Mbak, Iya. apa sih harapan Mbak Arin ke depannya sebagai kabid usaha Kopma Wali Songo agar lebih baik nih tentunya, gimana nih Mbak? Harapannya ya semoga Kopma Wali Songo ini usahanya makin maju, terus makin terkenal. Iya. Nggak hanya di kalangan mahasiswa saja. Sudah terkena, maksudnya gimana ya? Bentar. Harapannya ya lebih maju lagi, lebih terkenal,
nggak hanya di kalangan mahasiswa saja. Sebagian ya memang masyarakat sudah mengenal usaha Kopma Wali Songo. Contohnya aja kemarin ada nih yang order toga dari Blora, itu mereka wisuda full order toga dari kita. Jadi sudah terkenal, namun harapannya ya bisa lebih terkenal lagi, terus lebih tren, terus bisa punya karyawan lah, agar kita yang menjadi pengurus pun lebih maksimal buat menjalankan usaha Kopma ini gitu. Ya, itu dia penjelasan dan cukup. Itu dia penjelasan dari Mbak Arin sebagai kabid usaha. Sebelumnya terima kasih nih Mbak atas waktunya. Iya, sama-sama. Mau bergabung ngobrol bersama kita nih Mbak. Iya. Ada closing statement mungkin Mbak? Mungkin gini aja, pesan ya untuk teman-teman mahasiswa semuanya, apapun yang kalian butuhkan terkait di kampus ini, entah itu organisasi atau kebutuhan pribadi, bisa loh kalian beli di Kopma, entah apa alat tulis, atau kalian mau bikin apa, buket untuk doi gitu-gitu, bisa kalian pesan di Kopma. Jadi kan kita kalau kalian kepo apa aja usaha yang ada di Kopma, bisa banget kalian follow IG usaha Kopma, yaitu winko.id. Langsung aja cek di Instagram, terus follow dan ikutin informasi-informasi yang bakal kita up di situ. Udah itu aja sih. Oke, jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi usaha di Kopma itu ada banyak sekali. Ada toga, ada buket bunga, ada pulsa, ada Winko Food, dan masih banyak lagi tadi sesuai penjelasan sama Mbak Arin tadi. Saya Ariska Sucinuroma sebagai moderator yang sekian penjelasan dari Mbak Arin tadi yang cukup panjang dan cukup banyak usaha dari Kopma. Sedikit menyimpulkan bahwa di Kopma ada beberapa usaha, yaitu ada usaha Winko Food, usaha toga, usaha merchandise, gift, dan pulsa atau counter, dan masih banyak lagi tentunya. Dan penjelasan-penjelasan dari Mbak Arin terkait bidang usaha Kopma Wali Songo. Semoga dapat bermanfaat untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast-podcast selanjutnya dari Kosan Kopma Santai. Saya Ariska, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.